Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak ya perbincangan seru dan menarik pagi hari ini. Dari mana datangnya sombong bersama dengan motivator National Leadership and Happiness kita Pak Arfan Pradiansyah. Dan masih tersisa 2 sesi, jadi untuk Anda yang ingin sharing boleh banget kita tampung gitu ya, karena sudah banyak juga, jadi izin kita bacakan sharing-sharing dari semua listeners ya Pak Arfan ya. Ini dari Pak Reza Muhammad dari WA kita. Menurut Pak Arfan, menilai atau merasa bahwa orang lain sombong, apakah ini juga bisa dikatakan kesombongan? Silakan Pak Arfan. Menarik nih. Good question. Good question ya. Kita seringkali mengatakan begitu. Jadi saya ini juga harus introspeksi diri juga nih gitu ya. Jadi saya ngomong sama diri sendiri, Van, jangan-jangan lo juga sombong Van gitu ya. Karena kadang-kadang kita saking kita kesalnya gitu sama orang ya, ini orang kok sombong banget ini ya, tengil banget ini orang ini gitu ya. Akhirnya dengan mengemukakan kata-kata seperti itu sebetulnya kita sedang jadi orang sombong juga gitu. Betul. Jadi memang kita harus hati-hati sih ya dalam hidup ya. Memang ngelihat itu harus ke dalam sih. Ngelihat itu harus selalu ke dalam gitu. Karena kita seringkali dalam hidup ini menggunakan pendekatan psikologi. Okay. Apa itu menggunakan pendekatan psikologi gitu? Kalau misalnya kita talkshow pada pagi hari ini, cerita mengenai kesombongan gitu. Ini sombong. Dari mana datangnya sombong? Kemudian di kepala kita itu langsung terpikir, ini Pak Arfan bener banget nih. Gue tahu nih temen gue di kantor nih orang sombong banget nih orang nih gitu. Yang dilihat selalu orang lain. Yes. Ya itu namanya pendekatan psikologi gitu ya. Misalnya, wah ini Pak Arfan bener banget nih. Tetangga gue tuh sombongnya luar biasa tuh gitu. Itu tuh kena nih dia nih sama talkshow ini, kena nih dia nih gitu loh. Kesindir abis nih dia nih gitu. Yang dipikirin tuh selalu orang lain. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua dan khususnya adalah kepada diri saya sendiri. Kalau mendengarkan talkshow seperti ini, itu kita menggunakan pendekatan kesehatan. Jangan menggunakan pendekatan psikologi. Apa itu pendekatan kesehatan? Pendekatan kesehatan tuh gini, misalnya kita mendengar gitu ya. Inilah gejala-gejala asam urat misalnya gitu ya. Yang teringat apa? Yang teringat biasanya gejalanya ada nggak di saya gitu? Enggak, gejalanya di saya. Bener nggak? Bener nggak gitu? Iya. Ini gejala-gejala diabetes. Yes. Kalau Anda begini. Gue kayak gitu gak ya? Nah, itu pendekatan yang jauh lebih bagus gitu. Kalau kita menggunakan pendekatan kesehatan, bukan pendekatan psikologi dalam melihat hal-hal seperti ini gitu. Kalau pendekatan psikologi itu yang dilihat selalu, gue tahu nih orangnya, selalu ngeliatnya keluar gitu. Wah, ini dia kesindir abis nih sama talkshow ini nih, gitu. Ngeliatnya keluar. Tapi mari sekarang, setiap mendengarkan talkshow yang kayak gini, selalu ngeliatnya ke dalam. Termasuk kepada diri saya sendiri gitu. Saya ngomong sih gampang kan gitu ya. Kamu sendiri sudah rendah hati belum? Kan begitu pertanyaannya. Jadi selalu gunakan pendekatan kesehatan ketika kita mendengar atau diskusi mengenai hal-hal seperti ini. Itu Audrey. Oke, Pak Reza, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya, dan juga menjadi refleksi untuk kita seperti itu. Dan selanjutnya lagi, ini ada statement saja dari Pak Rusdi. Manusia tidak akan sombong bila ia punya pandangan di atas langit masih ada langit, katanya gitu ya. Terus juga dari Pak Rizky Fahreza di Banjarmasin, seperti anggota DPR kemarin ya, yang sombong banget, terus ternyata ketahuan rata-rata ijazahnya cuma 6,8. Jujur Li, ini adalah kesombongan yang ada ironi di dalamnya, katanya seperti itu ya. Dan di YouTube channel aku juga izin Pak Arfan menambahkan dari Pak Aris Munandar, selamat pagi. Dari Pak Maha Adil, person diciptakan tipe ekstrovert dan introvert. Jadi pejabat yang blunder biasanya dipaksa jadi pucuk pimpinan ya, dan nggak terbiasa untuk berbicara di depan media. Jadinya mungkin grogi atau lain sebagainya, katanya gitu ya. Dan dari Pak Feni Gunawan, menurut seseorang setiap manusia pasti punya sikap sombong jika ia mampu, kecuali langit pasti nggak sombong karena dia nggak punya sifat. Silakan, boleh merespon nih Pak Arfan. Ya, terima kasih. Ini yang bertanya ini huruf depannya selalu R saja dari tadi. Reza, Rusdi, Rizky. Ya, jadi betul sekali tadi. Saya lupa tadi siapa yang ngomong ya. Ini juga ada Pak Aris, Pak Adil tadi ya. Sombong itu karena kita tidak menyadari bahwa apapun yang kita miliki hari ini itu adalah titipan dari Allah.
ya kita punya tampang yang keren, ya cantik, ganteng, penampilan oke, itu kan titipan dari Allah. Seiring dengan berjalannya usia juga kita akan semakin lemah, semakin tua gitu ya. Itu kan sudah merupakan sunatullah kayak gitu gitu. Itu kan kan seringkali orang suka ditampilkan gitu ya sekarang ya di Instagram gitu ya. Richard Gere gitu ya, Richard Gere gitu ya, usianya sekarang udah 70 sekian gitu. Akhirnya ditampilkan ketika dia masih muda kan keren banget gitu ya. Tapi lama-lama kan orang ya lama-lama itu cuma titipan, cuma pinjaman, sesuatu yang bersifat sementara gitu. Lama-lama juga hilang gitu. Begitu juga dengan kekayaan kita, harta kita tuh nggak akan bisa dibawa kok gitu. Kalau kita udah meninggal ya selesai semuanya. Apalagi apapun yang kita miliki itu, kalau kita menyadari ya, apapun yang kita miliki itu sebenarnya tidak bersifat permanen, semuanya itu sementara, semuanya itu satu ketika akan hilang dari diri kita. Lantas apalagi yang pantas kita sombongkan? Ketika kita lahir ke dunia ini kita nggak pakai apa-apa kok. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini nanti, satu-satunya harta yang melekat pada tubuh kita hanyalah kain kafan gitu, hanyalah selembar pakaian begitu yang melekat pada diri kita. Jadi apalagi sih yang mau kita sombongin? Jadi orang yang sombong itu sebenarnya adalah orang yang tidak sadar gitu bahwa apapun yang dia miliki hari ini sesungguhnya hanyalah pinjaman, hanyalah titipan dari Tuhan gitu. Itu aja sih. Kalau dia menyadari itu dia nggak akan sombong kok. Jadi inti orang yang sombong itu sesungguhnya sebenarnya ada 3 nih ya. Ada 3. Nomor satu itu namanya adalah insecure. Insecure, Orang yang sombong itu adalah insecure. Kenapa? Kenapa dia sombong? Karena dia punya kekurangan, tapi dia nggak terima sama kekurangan, dia takut orang lain tahu kekurangan dia, karena itu dia perlu menutupi kekurangan-kekurangan itu dengan membombardir orang lain mengenai kelebihan-kelebihan yang dia miliki gitu. Yang kadang-kadang kelebihan dia juga nggak ada juga, tapi dia bikin aja gitu, dia ciptakan saja gitu, supaya orang tidak bertanya mengenai siapa dia, apa kekurangan dia, dan tidak mengulik dia lebih jauh. Jadi alasan pertama sombong itu adalah sesungguhnya adalah insecurity, insecure gitu, orang yang rapuh di dalam gitu. Orang yang sombong itu rapuh di dalamnya itu. Jadi dia perlu pakai topeng gitu. Istilahnya kesombongan itu sesungguhnya adalah topeng untuk menutupi kelemahan diri, untuk menutupi rasa tidak aman, untuk menutupi perasaan rendah diri. Jadi banyak banget yang harus ditutupi itu. Dan cara menutupinya adalah dengan sombong gitu, supaya orang jadi melihat look up to gitu ya, melihat dia itu hebat gitu. Nah yang kedua, kenapa orang itu sombong? Sesungguhnya adalah karena dia butuh pengakuan gitu. Pengakuan, Kalau dia nggak butuh pengakuan ya, misalnya ya kayak langit itu, dia nggak butuh pengakuan kok masalahnya gitu. Ya, kalau dia orang yang sombong itu dia butuh pengakuan. Dia pingin orang lain tuh ngomong tentang dia, wah hebat ya, gitu ya, wah luar biasa, wah keren ya, gitu. Butuh sekali yang kayak gitu gitu. Tapi memang pada dasarnya setiap orang kan mempunyai kebutuhan seperti itu gitu. Itu sesuatu yang wajar juga. Itu kan adalah yang namanya emotional needs, ya, kebutuhan setiap manusia. Tetapi yang kita perlu siasati itu sesungguhnya adalah porsinya. Kalau porsinya pada porsi yang wajar is okay. Semua orang juga butuh pengakuan, recognition. Tetapi orang yang sombong ini sayangnya porsi untuk pengakuannya itu agak berlebihan gitu loh, Audrey. Agak overdosis gitu. Jadi itu. Ya, pertama insecure, yang kedua dia butuh pengakuan. Nah, yang ketiga ini yang barusan kita bahas. Yang ketiga ini adalah kurangnya spiritualitas gitu. Orang yang sombong itu lupa bahwa segala sesuatu hanyalah titipan dari Allah. Segala sesuatu itu bersifat sementara. Itu bukan punya kamu. Itu kamu cuma dikasih amanah, dipinjemin, dititipin sama Tuhan. Nanti akan diambil lagi kok sama pemiliknya. Jangan sombong. Kamu bukan memiliki itu gitu. Jadi itu namanya adalah lack of spirituality, ya, kurangnya spiritualitas. Jadi tiga itu, insecure, butuh pengakuan, kurangnya spiritualitas. Itu yang bikin kita sombong. Gitu. Lantas apakah memang ini apa ya? Ketika kita mungkin merasa sombong, merasa punya segalanya gitu ya, ini juga akan menurunkan lah ya tingkat kebahagiaan kita. Mungkin ada fakta-fakta yang menarik juga terkait dengan hal ini, Pak Arfan, silakan. Ya, ketika kita sombong, ya, akhirnya orang yang sombong itu selalu resah gitu. Selalu resah, selalu khawatir akan pendapat orang tentang dirinya gitu ya.
selalu gundah gulana, gimana ya pendapat orang tentang aku ya, orang tahu nggak ya kelemahan-kelemahan aku ya, tidak akan pernah bisa tenang, tidak akan bisa mendapatkan ketentraman, kedamaian hidup, apalagi kebahagiaan gitu. Itu jauh sekali gitu. Orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak perlu menjelaskan mengenai siapa saya gitu. Karena orang bisa melihat dia dari action yang dia lakukan, dari tindakan yang dia lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Itu sudah speak louder than words gitu. Action speak louder than words gitu. Jadi nggak perlulah kita harus mengatakan siapa kita. Kalau kita masih merasa perlu mengatakan siapa kita kepada orang lain, itu tanda bahwa kita nggak secure tentang diri kita. Bagaimana mungkin bisa bahagia kalau orang kayak begitu? Yes. Itu Audrey. Oke, nah ini juga ada pertanyaan mungkin kita jawab di 2 menit sebelum break ya Pak Arfan. Dari Lucia Vivi Anita, gimana menghadapi kolega yang sombong dan flexing tiap hari? Yang mungkin juga, wah ini kita harus terus kerja sama, tapi sifatnya ini kayaknya nggak bisa hilang nih Pak Arfan, silakan. Ini paling menyiksa nih punya kolega yang kayak gini. Jadi ya sebagai temennya ya mungkin kita perlu memberikan masukan lah ya, perlu memberikan masukan gitu bahwa kalau hal ini diteruskan gitu, ini membuat orang di sekitar menjadi tidak nyaman, akhirnya sinergi kolaborasi juga akan sulit gitu ya. Itu kita perlu secara hati-hati ya menjelaskan ini, karena orang yang sombong itu nggak gampang dibilangin. Betul. Ya kalau orang sombong itu gampang dibilangin, nggak ada orang sombong lagi di dunia. Orang sombong dibilangin, lu jangan sombong ya, lu kalau sombong lu jadi gini. Kalau semua orang sombong itu mau nurut, nggak ada lagi orang sombong di dunia ini. Orang sombong itu adalah orang yang nggak mau dengar omongan orang, itu masalahnya gitu. Jadi merasa dia paling pinter, ngapain gue dengerin omongan lo gitu? Gue lebih pintar dari lo, apa yang lo tahu gue nggak tahu, kan gitu. Jadi ya harus hati-hati ngomongnya pelan-pelan gitu ya, ajak dia ngobrol, ajak dia buka pikiran gitu. Dan itu that's what friends are for. Itulah fungsinya seorang teman gitu. Yes. Jangan biarin kayak gitu. Kalau kita biarin, kita ngejerumusin dia namanya tuh. Yes. Gitu. Ya, jadi kita harus saling mengingatkan gitu ya. Tapi ingat dengan tata bahasa dan juga mungkin cara yang tepat gitu ya. Karena jangan sampai jadinya tersinggung gitu ya. Ini cukup tricky tapi semangat usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Dan kita akan sambung sesi berikutnya small listeners dengan juga pastinya beberapa pertanyaan dan juga masih ada respon-respon yang seru nih untuk kita up gitu ya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana small listeners, satu sesi terakhir akan kembali untuk Anda dalam Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Masih bersama Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Kita pagi hari ini membahas tentang dari mana datangnya sombong. Sebelum ke statement, kadang-kadang kita harus sombong supaya bisa membantu orang lain berpikir kritis untuk meningkatkan kemampuannya lebih cepat supaya mampu mengalahkan orang sombong. Dari Pak Feni, kita ke update kegiatan dulu nih Pak Arfan ya. Baik buku dan juga mungkin kelas-kelas yang bisa diikuti untuk upgrade skill sehingga nggak perlu sombong tapi juga kompetensi dan kemampuan kita benar-benar bisa dilihat banyak orang. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey. Pertama, buku saya Life is Beautiful. Ini buku terbaru saya. Ini sebetulnya buku lama yang di-repackage gitu ya. Oke. Menjadi buku yang baru yang berbeda gitu, yang bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh generasi muda, milenial dan Gen Z hari ini. Dan buku ini nanti saya akan ada di Indonesian International Book Fair. Yes. Yang ada di Senayan tanggal 28 September akhir bulan ini. Kita akan ketemu untuk membahas buku ini di panggung utama ya. Di panggung utama Senayan. Life is Beautiful hari Minggu tanggal 28 September jam 11 siang. Nanti saya akan ada di panggung Indonesian International Book Fair di Senayan, di Istora Senayan ya. Jadi silakan teman-teman yang belum memiliki buku ini, silakan Anda bisa beli ke toko buku Gramedia atau gramedia.com, atau kalau langsung ingin dapat tanda tangan dari saya, Anda bisa langsung ke Tokped@Arfanpra ya. Tokopedia Arfanpra gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada workshop yang sangat bagus teman-teman, judulnya adalah The 8 Character of a Great Leader. 8 karakter pemimpin yang hebat gitu. Jadi kita bukan hanya bicara pemimpin yang sukses, tapi pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa bermakna bagi orang lain, pemimpin yang bisa mencerahkan banyak orang ya. Nah, itu akan diadakan di bulan Oktober
tanggal 22 dan 23 Oktober 2025. Hari Rabu dan Kamis. Jadi teman-teman akan ketemu dengan saya itu 2 hari full, 16 jam Anda akan bertemu dengan saya. 16 jam selama 2 hari full di Hotel Raffles Jakarta. Investasinya 6 juta rupiah ya. Tetapi kalau Anda mendaftar hari ini, Anda mendapatkan diskon 750.000, gede loh ya. Wow, lumayan tuh. 70.000, tapi untuk hari ini ya. Yes. Sehingga teman-teman hanya membayar 5.250.000 rupiah saja untuk hari Jumat ini. Ya, besok udah kembali ke harga normal gitu ya. Jadi silakan teman-teman daftarkan diri Anda boleh lihat di Instagram saya nanti pengumumannya. Dan juga Anda boleh langsung menelpon ILM di 0812 123 45 949 0812 123 45 949. Nomor cantik kok. Yes. Gampang dihafal. Kalau nggak nanti tanya ke Smart FM ya. Nanti bisa kita infokan nomor ILM. Nah, tadi dari Pak Feni juga menarik nih Pak Arfan ya. Statementnya kadang kita harus sombong supaya membantu orang lain berpikir kritis untuk meningkatkan kemampuannya lebih cepat supaya mampu mengalahkan orang yang sombong. Perlu dikoreksi atau ini sudah tepat? Silakan Pak Arfan. Nah, sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi kan, segala sesuatu itu tergantung dari niat, kan? Innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu niatnya apa, gitu. Ya, kalau niatnya adalah untuk menyadarkan orang, ya silakan, gitu. Ya, kan kayak Nabi Ibrahim dulu, ada cerita tuh, Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, gitu ya. Dia akhirnya menyadarkan, gitu. Ya, dengan cara membuka pikirannya, mungkin dengan men-challenge, gitu. Ya. Kemudian juga Nabi Musa dengan raja apa itu Fir'aun. Ya, boleh aja kita dalam rangka itu, tapi sekali lagi niat itu harus selalu diluruskan gitu, karena seringkali niat awalnya baik tapi kemudian terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kalau niatnya adalah untuk menyadarkan orang, boleh gitu, menunjuk lo belajar di mana? Gue lulusan Inggris nih gitu. Ya, soalnya orang-orang ini nih merasa kalau bukan lulusan luar negeri itu kayaknya dianggap remeh gitu. Langsungnya bilang, gue lulusan Inggris nih, gue dari sekolah terbaik di Inggris loh, jangan salah loh. Boleh aja gitu, tapi sekali lagi seringkali orang tuh awalnya baik, niatnya baik, lama-lama terpeleset juga. Nah, itu yang harus kita waspadai. Gitu Audrey. Ya, jadi makanya niatnya harus disempurnakan dulu ya, small listeners ya. Kalau bisa tidak ada celah-celah untuk kita menyombongkan diri ke arah yang negatif seperti itu. Nah, pastinya juga dalam proses untuk kita gitu ya Pak Arfan ya, sebagai manusia untuk tidak sombong ini pasti butuh perjalanan yang panjang gitu ya, butuh menekan ego, butuh menekan emosi gitu ya. Kadang kita ke-trigger juga ngeliat orang sombong, kita juga jadi pengen sombong gitu ya. Lantas catatan-catatan apa yang bisa kita lakukan supaya kita pun tidak ter-trigger ya melihat situasi banyaknya orang sombong di dunia ini? Silakan Pak Arfan. Ya, nomor 1, sadarilah gitu. Kita ini seringkali punya ilusi gitu, yang namanya the illusion of ownership. The illusion of ownership, ilusi kepemilikan gitu. Kita menyangka bahwa harta yang kita miliki ini punya kita, tubuh yang kita miliki ini punya kita, uang yang kita miliki itu punya kita. Ya benar sih kelihatannya punya kita, tapi sadarilah bahwa itu tidak permanen, itu bersifat sementara. Kenapa? Karena itu sesungguhnya bukan punya kita. Justru kita harusnya bersyukur kalau kita melihat dengan cara seperti itu, kita punya tubuh yang sehat, punya badan penampilan yang keren gitu ya, punya rezeki yang banyak. Mestinya kita bersyukur karena itu berarti Tuhan sedang menitipkan kepada kita berbagai rahmat dan berkahnya. Jadi yang harus ditumbuhkan adalah rasa syukur, bukan kemudian dengan menganggap bahwa gue orang hebat nih, gue punya pengetahuan yang banyak, gue punya penampilan yang oke, punya harta yang banyak gitu. Kemudian kita merasa look down ke orang lain gitu. Kalau kita berpikir bahwa nanti suatu ketika kita pergi dari dunia ini kita nggak bawa apa-apa, itu hilang semua kok pikiran itu Audrey. Hilang semua itu pikiran bahwa kita ingin menyombongkan diri gitu. Ya, itu akan sirna seketika. Jadi mindset itu yang perlu terus-menerus diluruskan gitu ya, dibenerin tuh mindset kita tuh seringkali nggak bener gitu. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa orang yang sombong itu tidak akan pernah sukses di dunia
karena dia akan selalu menciptakan perlawanan dari orang lain gitu. Orang itu kan diciptakan Tuhan itu setara gitu. Yes. Itu adalah sunatullahnya, itu adalah natural law, itu adalah hukum alamnya. Jadi ketika ada orang yang ingin merasa dia ingin lebih di atas kita, semua orang itu akan melawan gitu. Itu kan terbukti bahwa yang namanya penjajahan itu, kenapa sih penjajahan itu terjadi? Kan karena kesombongan. Belanda merasa bahwa dia lebih hebat kan sebagai orang kulit putih kan, daripada orang-orang di Asia kan begitu. Akhirnya dia masuk ke Asia, dia menjajah. Itu kan karena kesombongan gitu. Nah, kita harus menyadari bahwa yang seperti itu akan selalu dilawan gitu. Siapapun di dunia ini akan selalu melawan orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang sombong itu membangunkan egonya orang lain. Ini nih, orang yang sombong itu membangunkan egonya orang lain gitu. Ketika kita sombong, orang yang tadinya biasa-biasa aja sama kita, langsung bangkit egonya. Kenapa? Karena orang itu semuanya diciptakan Tuhan itu hukum alamnya setara. Maka akan bangkit itu perlawanan gitu. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, maka kita tidak akan pernah sombong, karena kita yakin bahwa kalau kita sombong nih musuh kita banyak, akhirnya kita nggak akan sukses hidup di dunia. Ya gitu. Boro-boro lagi bahagia. Nah, jadi dari sisi kesuksesan aja udah bermasalah gitu. Kesombongan itu menimbulkan perlawanan, membangunkan ego dari banyak orang gitu. Nah, yang ketiga yang harus kita sadari adalah kaitan dengan kebahagiaan gitu. Orang yang sombong itu adalah orang yang sudah berhenti bertumbuh. Orang yang sombong itu berhenti bertumbuh loh. Karena dia merasa, apalagi yang gue belum tahu, gitu kan? Apa yang kamu tahu yang saya nggak tahu itu apa? Semuanya saya sudah tahu. Nah gitu. Ketika orang merasa dia sudah tahu segalanya, maka dia akan berhenti bertumbuh. Dia akan berhenti menjadi manusia. Dia hanya menjadi zombie sebenarnya. Padahal inti dari happiness itu sendiri, kalau kita bicara mengenai kebahagiaan, kalau kita bicara mengenai happiness, kata kunci dari happiness itu adalah flourish. Flourish itu artinya apa, Audrey? Flourish. Berkembang ya. Berkembang. Menjadi manusia yang sekeren-kerennya, sekompeten-kompetennya, sehebat-hebatnya, semulia-mulianya, menjadi insan kamil gitu. Kita bertumbuh. Nah, itulah esensi dari kebahagiaan itu. Ketika kita bisa bertumbuh dalam rangka kita mendekati kesempurnaan. Dan pada akhirnya kita tidak bisa juga mendekati kesempurnaan, tetapi kita tidak bisa sempurna. Kita tidak sempurna, tapi kita mendekati kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya Allah, hanya Tuhan kan yang sempurna. Tapi ketika kita tidak sempurna tapi mendekati kesempurnaan, maka kita sudah mendekati Tuhan. Kita mendekati Tuhan karena mendekati kesempurnaan, kan seperti yang kita lakukan. Tapi orang yang sombong itu selesai semua. Kenapa? Dia merasa sudah hebat, dia merasa sudah tahu semuanya, dia tidak perlu belajar gitu, dan berhenti dia menjadi orang yang bertumbuh gitu. Jadi kebahagiaannya akan terhenti. Dan satu lagi, orang yang sombong itu ya dia tidak akan pernah bisa bahagia, karena sesungguhnya dia sedang menutupi kekurangan terbesar yang dia ada dalam hidupnya, dalam dirinya. Dia tutupi karena dia tidak rela orang lain tahu mengenai itu. Jadi dia akan selalu merasa was-was, susah, resah, gelisah gitu. Takut diketahui oleh orang lain kekurangannya. Jadi sombong itu sangat jauh dari happiness, sangat jauh dari kebahagiaan, juga sangat jauh dari kesuksesan. Oke, wah, itu closing statement yang sangat mungkin harus kita refleksikan ya, small listeners, biarlah kelebihan kita ataupun juga hal-hal yang mungkin cukup baik dari kita, orang-orang aja yang membicarakan gitu ya, jangan keluar dari mulut kita sehingga terjadilah kesombongan dan niat-niat yang nggak baik ya, Pak Arfan ya. Itu dia. Yes, dan pastinya semoga kita bisa mencapai hal itu gitu ya, nggak sempurna nggak apa-apa, tapi mencapai kesempurnaan ataupun hampir sempurna itu adalah tujuan kita. So thank you Pak Arfan insight-nya pagi hari ini, semoga menjadi reminder untuk kita dan juga small listeners, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf untuk beberapa respon yang belum sempat terbaca, harus kita tunda, kita ketemu minggu depan. Kami pamit small listeners, saya Audrey Juwana dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now. Sampai jumpa. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.